Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Royal Habibie Soekarno, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi dan Transformasi Digital, serta teman-teman kelompok 6 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Baik, adapun judul atau tema yang kelompok 6 sampaikan adalah peran teknologi digital dalam pemberdayaan UMKM di bidang agribisnis. Studi kasus pada UMKM Kritik Pisang Kepok Milah di Kota Serang. Adapun anggota kelompok 6 yaitu yang pertama ada Muhammad Abdul Rizki, Nabila Dwi Permatasari, Durasun Harimnya, Rohaini, Siti Fatma Amalia, dan Subagus Deni. Untuk mempersingkat waktu, kepada teman-teman kelompok 6 dipersilakan untuk membacakan dan menjelaskan hasil studi kasusnya. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakang UMKM Keripik Pisang Kepok Mila yang berada di Kabupaten Serang adalah contoh nyata bagaimana teknologi digital dapat membantu usaha kecil untuk berkembang. Dengan memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial, UMKM ini dapat memperluas jangkauan pasarnya. Produk keripik pisang kepok yang sebelumnya hanya dikenal di sekitar daerahnya kini bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia. Selain itu, penggunaan aplikasi manajemen digital memungkinkan mereka untuk mengelola stok dan produksi dengan lebih efisien, sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Di sini ada profil UMKM dan produk. Profil UMKM-nya ada UMKM Keripik Pisang Kepok Mila berlokasi di Jalan Raya Banten Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Usaha ini merupakan bagian dari sektor usaha mikro kecil dan menengah atau yang bisa disebut UMKM yang memproduksi keripik pisang dari jenis pisang kepok. Keripik ini dikenal karena cita rasanya yang khas dan kualitasnya yang terjaga. Lalu sini produk keripik pisang kepok Mila menawarkan produk dengan berbagai varian rasa yang menarik. Terdapat 3 varian rasa yaitu asin, manis, dan coklat. Varian rasa asin dan manis tersedia dalam 2 ukuran yaitu 250 gram dengan harga 16.000 dan 500 gram dengan harga 32.000. Sedangkan untuk varian coklat tersedia dalam ukuran 225 gram dengan harga 20.000. Produk ini diproses secara higienis dengan bahan baku pisang kepok pilihan, memastikan cita rasa yang lezat dan konsisten. Baik, di sini ada tantangan atau kendala yang dihadapi UMKM tersebut. Jadi UMKM keripik pisang kepok nila ini menghadapi beberapa tantangan dan kendala yang menjadi alasan utama kami dalam melakukan pemberdayaan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM tersebut. Yang pertama itu ada minimnya branding di media sosial bagi UMKM. Akun media sosial belum dimanfaatkan secara optimal untuk mempromosikan produk, menjalin interaksi dengan pelanggan atau membangun citra merek yang kuat. Hal ini menyebabkan UMKM sulit bersaing di era digital. Di masa promosi online menjadi salah satu strategi utama untuk menjadi dalam menarik perhatian konsumen. Kemudian ada terbatasnya jangkauan pasar. Jangkauan pasar UMKM ini masih terbatas dengan mayoritas pelanggan berasal dari sekitar lokasi usaha. Potensi untuk menjangkau pasar yang lebih luas belum dimaksimalkan. Hal ini membuat pertumbuhan penjualan tidak signifikan, meskipun produk memiliki kualitas yang baik dan harga yang kompetitif. Yang terakhir ada kurangnya pemanfaatan teknologi dalam UMKM. Jadi kurangnya pemanfaatan teknologi dalam operasional UMKM tersebut menjadi kendala lain yang menghambat efisiensi dan modernisasi bisnis. Penggunaan teknologi seperti aplikasi komunikasi bisnis, sistem pembayaran digital, atau platform e-commerce belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini membuat proses penjualan, pencatatan keuangan, dan interaksi pelanggan masih di lingkungan masih dilakukan secara manual yang rentan terhadap kesalahan dan kurang efisien. Next slide.
Baik, di sini ada tahapan kegiatan. Jadi yang pertama, kegiatan yang dilakukan oleh Keripik Pisang Kepok Nila di Serang ini mencakup beberapa langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi dan pengembangan kapasitas. Yang pertama ada kunjungan langsung. Tahap awal dimulai dengan kunjungan langsung ke lokasi usaha keripik pisang Kepok Nila untuk mengamati proses pembuatan keripik pisang dan menilai kondisi fasilitas serta peralatan yang digunakan. Observasi langsung memungkinkan identifikasi kendala spesifik yang dihadapi, serta memberikan gambaran awal tentang potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Yang kedua ada wawancara dan analisis. Setelah kunjungan, dilakukan wawancara dengan pemilik usaha untuk menggali lebih dalam tentang kebutuhan. Kendala UMKM. Dari wawancara ini terungkap beberapa kendala yang dihadapi oleh owner UMKM tersebut. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, kendala ini lain adalah minimnya upaya dalam mempromosikan atau memperkenalkan produk secara luas. Yang ketiga ada implementasi solusi. Berdasarkan hasil analisis, dilakukan implementasi solusi berbasis teknologi untuk membantu UMKM mengatasi tantangan serta kendala yang dihadapi. Dan yang terakhir ada monitoring. Setelah implementasi solusi, dilakukan monitoring secara berkala untuk mengevaluasi dampak dari perubahan yang diterapkan. Berdasarkan hasil monitoring, hasil strategi dapat dilihat untuk memastikan bahwa kegiatan yang kami lakukan tercapai. Dengan langkah-langkah ini, UMKM Keripik Pisang Kepok Nila tidak hanya memperoleh solusi atas kendala utama seperti kurangnya pemanfaatan teknologi digital, tapi juga mendapatkan dukungan untuk mengoptimalkan operasional dan meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Cukup. Baik, selanjutnya di sini ada implementasi dari kegiatan yang kita lakukan dari beberapa segi. Lanjut. Yang pertama itu promosi. Promosi itu merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung pengembangan UMKM, terutama dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk yang ditawarkan. Di sini kita dari segi promosi ada dua, yaitu pertama konten promosi digital. Jadi media sosial saat ini menjadi salah satu saluran promosi paling efektif, khususnya untuk UMKM yang ingin menjangkau target pasar yang lebih luas dengan biaya yang relatif terjangkau. Namun promosi digital oleh owner keripik pisang Kepok Nila masih kurang optimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan waktu dan pengetahuan dari sang owner dalam mengelola media sosial dan membuat konten promosi yang menarik. Padahal di era digital saat ini, keberadaan platform media sosial menjadi sangat penting untuk meningkatkan jangkauan pasar dan daya saing produk. Oleh karena itu, sebagai bagian dari kegiatan pemberdayaan UMKM ini, kami merancang berbagai ide kreatif untuk membantu konten promosi digital berupa video pendek yang menarik sesuai dengan tren di platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Hasil video pembuatan konten ini diunggah di media sosial UMKM Keripik Pisang Kepok Nila dengan harapan dapat meningkatkan interaksi dengan calon pelanggan serta memperluas jangkauan pasar. Kedua, promosi secara langsung. Selain promosi digital, kami juga melakukan kegiatan promosi secara langsung di Car Free Day atau CFD alun-alun Kota Serang, tepatnya hari Minggu 22 Desember 2024 pada pagi hari. Promosi secara langsung di Car Free Day atau CFD dipilih sebagai salah satu strategi utama dalam kegiatan ini karena CFD adalah momen rutin yang menghadirkan banyak masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk keripik pisang Kepok Nila secara langsung kepada masyarakat lokal yang hadir di sana. Melalui promosi di CFD, produk keripik pisang Kepok Nila tidak hanya dapat dikenal lebih luas, tetapi juga menyatu dengan kebutuhan konsumen yang hadir, menciptakan pengalaman langsung dan meningkatkan daya tarik produk. Untuk kegiatan promo secara langsung ini memberikan hasil yang memuaskan, di mana seluruh produk keripik pisang Kepok Nila yang kita bawa untuk kegiatan promosi ini berhasil terjual habis. Lanjutkan.
Ya, di sini selanjutnya dari segi branding. Jadi branding ini merupakan elemen krusial dalam pengembangan UMKM termasuk keripik pisang kepok Mila di Kota Serang. Proses branding yang efektif tidak hanya membantu meningkatkan visibilitas produk, tetapi juga membangun identitas yang kuat di konsumen. Salah satu langkah awal yang diambil adalah optimasi akun Instagram UMKM dengan menjadikan akun publik. Semua pengguna dapat mengakses konten yang diposting sehingga jangkauan audiens menjadi lebih luas. Selain itu, penggunaan fitur Instagram for Business juga memberikan akses kepada UMKM untuk memanfaatkan alat analitik dan iklan yang membantu dalam memahami perilaku konsumen. Di situ terdapat keterangan Instagram dari UMKM keripik pisang kepok Mila yang telah kita ubah. Selanjutnya, Oke, selanjutnya di sini ada layanan. Yang pertama, pengaturan WhatsApp bisnis, yang dimana penggunaan WhatsApp bisnis membantu UMKM keripik pisang kepok Mila untuk meningkatkan efisiensi komunikasi, menciptakan kesan profesional, dan memperluas jangkauan pasar. Dengan fitur seperti profil bisnis, katalog produk, dan statistik pesan, pelanggan lebih mudah mengakses informasi produk, harga, dan gambar. Optimalisasi ini diharapkan meningkatkan kepercayaan pelanggan, mempercepat pemesanan, serta mendorong penjualan. Yang kedua ada pembuatan dan implementasi QRIS, yang dimana implementasi QRIS memungkinkan transaksi menjadi lebih praktis, cepat, dan aman dengan pembayaran digital. Selain meningkatkan kemudahan bagi pelanggan, sistem ini juga mempermudah pencatatan penjualan secara otomatis, sehingga owner dapat memantau pemasukan dengan lebih akurat. Langkah ini meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus daya saing UMKM di pasar. Boleh di next, Kak? Oke, yang keempat di sini ada edukasi. Edukasi teknologi kepada owner UMKM keripik pisang kepok Mila sangat penting untuk mengatasi kendala promosi dengan memahami penggunaan media sosial dan platform digital. Owner dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, dan menciptakan strategi promosi yang efektif. Penguasaan teknologi juga membuka peluang untuk peningkatan omset dan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada hasil dari kegiatannya. Jadi yang pertama itu ada dari segi promosi. Jadi hasil kegiatan promosi kami di UMKM keripik pisang kepok Mila ini, kami menerapkan berbagai strategi promosi, termasuk diantaranya pembuatan konten menarik di media sosial seperti Instagram dan juga di TikTok untuk memperkenalkan produk keripik pisang tersebut melalui konten yang lebih menarik tentunya. Seperti yang sedang tren saat ini. Jadi kami mempromosikan UMKM keripik Mila agar dikenal oleh banyak orang, bukan hanya di Serang saja, tapi di luar Serang juga bisa menikmatinya gitu. Jadi yang awalnya itu promosinya dari konten-konten yang boring gitu. Jadi dibikin jadi lebih trendy. Yang kedua yaitu ada branding. Jadi kami fokus pada pembangunan identitas merek yang kuat melalui desain kemasan yang unik dan menarik. Desain ini mencerminkan kualitas produk dan juga bahan baku alami yang digunakan. Dan warna yang menarik, font yang sesuai, dan juga ilustrasi pada kemasan menciptakan kesan tradisional dan alami serta menonjolkan ciri khas dari keripik pisang kepok sendiri. Kami juga konsisten dalam mempromosikan nilai-nilai merek seperti kualitas yang premium, penggunaan bahan baku yang alami, dan juga rasa yang lezat melalui berbagai platform, termasuk media sosial, Instagram, dan juga TikTok. Next. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu ada layanan. Jadi hasil kegiatan dari segi layanan, kami melakukan pengaturan WhatsApp bisnis dan implementasi QRIS pada UMKM keripik pisang kepok Mila memberikan dampak yang sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional, kemudahan komunikasi, dan juga profesionalisme bisnis. Melalui WhatsApp bisnis, pelanggan dapat dengan mudah mengakses informasi tentang produk melalui katalog yang sudah tersedia dan yang sudah disediakan. Nah, yang keempat itu adanya edukasi. Jadi kami melakukan pengedukasian kepada owner keripik kepok pisang Mila ini
kami menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan bisnis. Setelah memberikan edukasi, pemilik UMKM menjadi lebih paham akan peran teknologi dalam meningkatkan visibilitas dan juga daya tarik produknya. Mereka mulai lebih aktif memperhatikan dari konten-konten melalui sosial media seperti Instagram dan juga TikTok untuk menjangkau audiens yang lebih luas tentunya. Melalui konten yang menarik dan relevan, tentunya pemilik menyadari bahwa penggunaan teknologi tidak hanya membantu dalam mempromosikan produk, tetapi juga dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 6 yang sudah membacakan dan menjelaskan hasil studi kasusnya. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Penerapan teknologi digital terbukti memiliki peran penting dalam pemberdayaan UMKM seperti yang terlihat pada kasus UMKM keripik pisang Kepok Mila dengan memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce. UMKM ini mampu memperluas jangkauan pasar hingga ke luar daerah meskipun sebelumnya hanya dikenal di sekitar lokasi usaha. Nah, implementasi teknologi seperti WhatsApp Bisnis dan QRIS memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam berinteraksi serta berinteraksi. Menciptakan pengalaman yang lebih modern dan efisien. Nah, selain itu juga kegiatan branding melalui media sosial berhasil meningkatkan visibilitas dan membangun citra positif terhadap produk keripik pisang yang ditawarkan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit, termasuk minimnya pemanfaatan teknologi digital secara optimal. Nah, terbatasnya pengetahuan pemilik usaha tentang promosi online dan kurangnya strategi branding yang konsisten. Berbagai langkah juga dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, mulai dari edukasi tantangan pentingnya teknologi digital hingga implementasi solusi berbasis teknologi. Pemilik UMKM diberikan pemahaman tentang cara memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk mempromosi produk yang terbukti efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, promosi digital ini sangat dilengkapi dengan kegiatan promosi langsung di Car Free Day atau CFD yang mampu menarik perhatian konsumen secara lokal. Hasilnya juga terdapat peningkatan kesadaran konsumen terhadap merek, peningkatan penjual, serta pengalaman yang lebih baik. Nah, selain itu juga langkah seperti optimalisasi akun media sosial dengan fitur Instagram for Business dan pembuatan katalog produk pada WhatsApp Business turut membantu memperkuat hubungan antar pemilik usaha dan pelanggan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.